Seingat saya minggu kemarin bacaan khotbah juga masih berbicara tentang hal yang sama, yaitu identitas orang Kristen, yaitu kasih. Dan hari ini pun kita masih berbicara tentang kasih dan mengasihi. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau boleh saya bertanya untuk kita semua, apa bukti kita bahwa kita mengasihi Tuhan? Apa bukti kita bahwa saudara dan saya benar-benar mengasihi Tuhan? Orang sekarang tidak perlu bicara banyak, tidak perlu NATO. Bapak Ibu tahu NATO tuh, kemarin-kemarin ketika Rusia dan Ukraina, NATO turut terlibat di sana. NATO no aksi, talk only. Tidak ada kerja, yang ada cuman bicara banyak. Apa bukti bahwa Bapak Ibu saudara dan saya mengasihi Tuhan? Orang yang berkata dia mengasihi Tuhan, maka harus membuktikan itu dalam kehidupannya. Apa buktinya? Apakah dengan datang ke gereja? Apakah dengan terlibat dalam persekutuan-persekutuan yang beribadah? Orang berdosa pun melakukan itu untuk mendapatkan pengampunan. Tapi pertanyaan mendasar untuk saudara dan saya, apa bukti kita bahwa kita benar-benar mengasihi Allah? Apakah dengan menjadi majelis jemaat? Apakah dengan menjadi pengurus wadah? Apakah dengan menjadi panitia? Atau menjadi pendeta? Apa bukti kita? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang berkata bahwa dia mengasihi, berarti harus ada bukti. Orang yang pacaran ketika bilang suka mengasihi pasangannya, maka buktinya dia akan menikahi pasangannya. Iya toh? Kalau dia tidak mengasihi, untuk apa dia menikahi? Buktinya dalam kehidupan setiap hari bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan itu apa? Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Artinya Tuhan tidak menuntut bahwa kita datang ke gereja, Tuhan tidak menuntut kita punya KTP Kristen, tapi Tuhan bilang kepada saudara dan saya bahwa orang yang mengasihinya adalah mereka yang melakukan setiap perintahnya. Apa perintahnya? Hidup berkenan, berjalan di jalan kebenaran dan kehidupan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tetapi mengatakan ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi itu membutuhkan bukti. Nah, bukti dari kita mengasihi Tuhan adalah bagaimana saudara dan saya melakukan setiap perintah Tuhan itu dalam praktek hidup kita setiap hari. Jadi kalau saudara dan saya berkata bahwa kita adalah orang Kristen, maka kita harus buktikan dalam perbuatan-perbuatan kita bahwa benar kita adalah umat kepunyaan Tuhan, ahli waris kerajaan Allah, murid Tuhan, surat Kristus yang terbuka, abdi Allah, duta-duta Kristus. Tapi kalau tidak, maka jangan pernah kita katakan bahwa kita benar mengasihi Tuhan. Apalagi kalau kita masih baku marah dengan suami, istri, anak-anak, tetangga, saudara, orang yang kita lihat saja kita baku marah.
Apalagi Tuhan yang tidak kita lihat, omong kosong, bicara baku tipu kalau kita mengasihi Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama adalah orang yang melakukan, orang yang memegang teguh kebenaran dan perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu, saya ketika berbicara tentang ini, saya sangat ingin Bapak Ibu untuk buka di Esra 7 ayat yang ke-10. Di sana katakan, Esra bilang begini, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang benar-benar mencintai Tuhan, orang yang adalah murid Tuhan, maka sebelum dia melakukan segala sesuatu, dia meneliti Taurat Tuhan itu. Teliti Taurat itu, lakukan Taurat itu, baru ajarkan. Coba Bapak Ibu kita sama-sama ya. Teliti artinya kita baca, kita renungkan. Yang kedua, kita melakukan Taurat itu sesuai dengan apa yang kita baca dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, baru kita ajarkan. Kalau kita bawa bacaan itu dalam kehidupan kita, bagaimana dengan saudara dan saya? Yang ada, kita lebih banyak mengajarkan itu daripada melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Kita paling pandai menasihati, memberikan arahan. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, sebab firman bilang begini-begini. Tanya pada diri masing-masing Bapak Ibu, sudah lakukan atau belum? Kalau belum melakukan, Esra bilang stop bicara tukel sudah. Tak ada untung bicara baku tipu. Sama halnya dengan kita para pelayan. Ketika mau berbicara di atas mimbar pemberitaan, sudah lakukan atau belum? Kalau sudah lakukan baru bicara, ajar untuk yang lain. Tapi kalau tidak, jangan. Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita semua hadir dalam persekutuan yang beribadahkan Tuhan dengan momen 5 tahun sekali, untuk mempersiapkan seseorang menerima tanggung jawab. Itu tidak mudah. Dari 61 suara di satu sektor ditambah dengan 58 suara di satu sektor, gabung berapa itu? 61 tambah 58 berapa ya? Ada yang tahu? Anak-anak sekolah minggu. 61 tambah 58 berapa? Ya? 114. 119. Saya tanya anak sekolah minggu, pemuda yang jawab. Iya, 119. Bapak Ibu bayangkan 119 yang dipanggil, 20 yang menjawab. 119 orang yang dipanggil, 20 orang menjawab suara itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Mempersiapkan orang untuk menerima tanggung jawab sebagai abdi Allah tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Tantangan terlalu banyak. Bapak Ibu lihat pakaiannya warna hitam, artinya sampah. Yang putih cuman ini, firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut, sisanya sampah. 1000 kebaikan akan terhapus oleh 1 kesalahan. Makanya dalam pengembalaan saya katakan, para pelayan itu ibarat tinggal di rumah kaca. Kanan orang lihat, kiri orang lihat, depan orang lihat, belakang orang lihat, atas juga orang lihat, bahkan dari bawah pun orang bisa lihat. Nah, artinya dan sebagai seorang pelayan untuk menerima tugas tanggung jawab itu tidak mudah. Ada banyak tantangan yang datang dari luar, tapi yang paling terbesar
tantangan itu datang dari dalam diri. Ya, tantangan yang dari luar gampang kita hadapi. Masa bodoh orang urus, kita bisa bilang, kok tidak kasih makan saya saja mau, saya tidak hidup dari kok, mau uang juga kok, untuk apa saya sibuk. Tapi tantangan yang terbesar itu datang dari diri. Pulang pelayanan, Pak itu tunggu dulu, kok bikin apa sih pelayanan, jam berapa, saya makan apa di rumah, anak bagaimana? Iya toh? Tanggung jawab itu berat. Apalagi di diaspora, ibadah dari hari Senin sampai hari Senin, hari Minggu sampai hari Minggu, tidak ada waktu untuk istirahat. Bapak Ibu kalau lihat di dalam kenyataan kita, bahkan ada di media-media sosial, Facebook itu ada yang posting pengembalaannya modelnya begini, mempersiapkan orang untuk menerima tanggung jawab yang baru sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Allah secara cuma-cuma. Itu sangat berat. Sangat berat. Kenapa Bapak Ibu? Karena di diaspora kita punya kuota 22, masih kurang 2, sebab sekarang yang nanti dihabiskan ini ada 20. Sangat berat untuk menerima tanggung jawab itu. Kita masih berhitung, kalau saya mengaku saya punya pekerjaan bagaimana, kalau saya mengaku saya punya waktu untuk bertemu dengan teman-teman bagaimana, dengan saya punya komunitas bagaimana, dengan saya punya kesibukan, dengan saya punya keluarga bagaimana. Itu yang menjadi hambatan terbesar kita. Lalu yang berikut, ketika orang benar-benar mengasihi Tuhan, dia akan memegang teguh perintah Tuhan itu sebagai bukti bahwa dia mengasihi Tuhan. Maka dia tidak akan pernah memperhitungkan yang di belakangnya. Di bagian lain Alkitab, di Matius katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya. Maka semua yang menjadi kekhawatiran kita, rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesibukan kita, komunitas kita, rutinitas kita, apapun yang menyangkut dengan kita akan ditambahkan, akan dicukupkan oleh Tuhan kalau kita benar-benar mengikuti apa yang Tuhan bilang. Tapi kalau tidak, maka itu akan menjadi hambatan dan tantangan dalam perjalanan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini mau mengingatkan saudara dan saya bahwa pergumulan yang dihadapi Yesus ketika dia sesaat saja bersama dengan murid-muridnya akan pergi meninggalkan mereka, dia tahu apa yang menjadi kelemahan, kekurangan, keterbatasan dari murid-muridnya. Oleh sebab itu dia bilang, jangan gentar, teguhkan hatimu, sebab aku akan memberikan kepadamu Roh Kudus untuk menolong engkau, menuntun engkau. Roh itu berasal dari Bapa, akan diberikan dalam namaku. Itu yang harus kita ingat Bapak Ibu. Seperti Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dong ada asik tangkap ikan, Tuhan bilang mari ikutlah aku, dong tidak pernah menoleh ke belakang. Kalau di perjanjian lama, orang yang menoleh ke belakang tidak layak masuk kerajaan sorga. Orang yang melayani Tuhan tapi masih memperhitungkan yang di belakang, maka dia tidak layak untuk masuk kerajaan Allah. Dia akan sama dengan istri Lot yang menjadi tiang garam. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 21 itu merupakan kunci bagi saudara dan saya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Memegang perintah dan melakukannya, bukan tahu firman itu, bukan tahu perintah itu saja, tapi harus melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Berarti dia mengasihi Tuhan. Sama dengan anak-anak sekolah minggu. Kalau anak yang tidak dengar-dengaran kepada papa dan mama,
maka papa dan mama tidak akan pernah mengasihi anak-anak yang kepala batu yang nakal. Yang ada dapat rotan, dapat cubit, dapat jewer telinga. Sama dengan Tuhan. Kalau kita tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, maka pasti kita akan ditegur dengan cara Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata penolong yang disampaikan oleh Tuhan Allah dalam Yesus Kristus bagi murid-muridnya pada ayat yang ke-26 yang merupakan introitus kita tadi. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ceritanya begini. Waktu Tuhan Yesus ada dengan murid-murid itu 3 tahun, Tuhan Yesus melakukan segala pekerjaannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa. Tapi murid-murid yang sudah hidup bersama dengan Yesus 3 tahun belum mengerti, belum memahami apa sebenarnya maksud Yesus bagi mereka. Lalu dalam perjalanannya Tuhan Yesus mau pergi ke tinggal murid-murid. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kekurangan, kelemahan. Ketika menghadapi yang tadi tantangan dari luar itu gampang, tapi tantangan yang datang dari dalam itu yang berat. Apa kekuatan kita? Roh Tuhan, Roh Kudus itu akan dicurahkan bagi kita, supaya Dia membantu kita mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang telah diajarkan kepada saudara dan saya. Kalau keton tanya kira-kira Tuhan bilang apa untuk kita, ya, Tuhan bilang di sini, baca ini supaya tahu apa yang Tuhan bilang. Tapi kalau tidak baca, maka tidak tahu apa yang Tuhan bilang. Makanya saya biasa bilang, orang Kristen punya Alkitab itu selalu bersih, iya toh? Karena jarang dibaca. Kita bawa Alkitab ketika pergi ibadah saja, di rumah tidak pernah kita baca. Kita sibuk dengan suara hati istri di Indosiar, di Antv, segala macam. Kita sibuk dengan nonton video reels segala macam. Kita sibuk dengan nonton TikTok, kita baku kirim yang lucu-lucu ke teman. Tapi firman Tuhan sulit untuk kita baca. Kita sulit untuk meluangkan waktu khusus untuk bertemu dengan Tuhan. Maka saya sering baca di Facebook itu, saya beberapa grup Kristen saya ikuti, ada yang bilang begini, orang paling susah 1 menit untuk mengetik kata terima kasih Tuhan Yesus. Kalau yang lain tuh ribuan, tapi kalau itu hanya ratusan yang jempol, lalu hanya puluhan yang komen. Nah, itu kita orang Kristen semakin krisis iman dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku, ketika menerima tugas dan tanggung jawab yang adalah anugerah, saya biasa katakan begini, waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu manusia. Bukan waktu yang putar dari 12, 1, 2, 3 putar lagi ulang di 12, tidak. Waktu Tuhan itu Dia jalan lurus seperti garis, tidak akan pernah kembali. Anugerah itu jalan lurus, tidak pernah kembali untuk saudara dan saya. Maka sebenarnya ketika saudara dan saya menjawab suara Tuhan, itu kita memilih, kita menerima anugerah itu, bukan menolak anugerah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Roh Kudus diberikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, khusus bagi kita semua yang telah menerima tugas tanggung jawab untuk melakukan segala sesuatu. Jadi jangan pernah takut kalau saya ini terbatas, saya tidak bisa bicara di depan orang, saya tidak bisa mengajar, saya tidak bisa berkata-kata tentang firman. Nanti Roh Kudus yang akan tuntun Bapak Ibu Saudara. Dulu kami para pendeta juga mau naik di atas mimbar itu kaki goyang, bukan main-main. Padahal kami sekolah cukup lama, semester 3, 4, 5, 6 kita ikut homiletik bagaimana cara berkhotbah. Semester 5 baru layak untuk praktek berkhotbah. Tapi itu kaki masih gemetar. Bagus apa dengan teman hari-hari? Karena mengandalkan kekuatan kemampuan kita. Tapi kalau Roh Kudus sudah dicurahkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, maka yakin dan percaya ketika berkata-kata, Roh Kudus juga akan berkata-kata dengan keluhan yang tidak pernah terucap dari hati kita. Roh Kudus yang tuntun kita. Roh Kudus itu bukan lalu kita bicara ketika Roh Kudus masuk lalu kita membahasa roh. Bukan seperti itu. Masih ingat tuh Bapak Ibu? Ketika bahasa roh itu orang lain bicara, orang yang mendengar mengerti. Walaupun dia bicara dengan bahasa, saya dari Serang bicara dengan bahasa tanah, saya tahu karena itu Roh Kudus yang bicara. Tapi kalau orang lain bicara, orang lain tidak mengerti, itu namanya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, beberapa saat lagi, beberapa waktu ke depan kita akan merayakan hari apa? Hari kenaikan. Setelah kenaikan baru pencurahan Roh Kudus. Sekarang bacaannya mengarahkan kita ke situ. Tinggal sesaat lagi Yesus akan pergi ke tempat dia pergi. Kita tidak bisa pergi. Oleh sebab itu dia katakan bahwa dia akan meninggalkan Roh Kudus. Tidak terbatas sampai di situ. Damai sejahteranya, shalomnya ditinggalkan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi kehidupan orang Kristen haruslah kehidupan persekutuan yang penuh dengan damai dan sejahtera, yang penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Bukan baku marah, bukan lain gantung muka dengan lain, bukan lain keluar macam kapal storm, terada storm, batang kayu yang hanyut di kali. Tetapi kehidupan persekutuan orang Kristen adalah kehidupan persekutuan yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau orang Kristen saudara dan saya berkata bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan Allah, saya mau tanya, ada berapa buah roh yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen? Ya, saya tanya pemuda dulu. Pemuda dong mulir supende semua nih. Kalau semula tanya-tanya begini dong mulir semula masuk sambunyi di belakang kepala. Ya? Ada? Tasya. Nona rambut merah nih siapa? Oh, Esther. Berapa? 9 buah roh. Ada sukacita, ada kasih, ada apa lagi? Kelemah lembutan, apa lagi? Ya? Penguasaan diri, apa lagi? Kesabaran, apa lagi? Kebaikan, apa lagi? Ada 9. Dan itu yang harus ada dalam kehidupan orang Kristen. Saudara dan saya yang berkata bahwa kita adalah orang Kristen, maka buah-buah itu harus nampak dalam kehidupan kita. Jadi kalau orang datang ke rumah, harus orang masuk tuh ada damai sejahtera. Ketika duduk bersama dalam persekutuan, harus ada sukacita di situ.
Ketika orang sementara bekerja harus ada penguasaan diri, sebab kalau kerja tak salah kacau besar, kacau di Babel. Harus ada penguasaan diri. Apalagi harus ada kebaikan. Yang kita lahirkan itu adalah setiap kebaikan, sebab Allah tidak pernah memberikan kejelekan, keburukan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia akan memberikan damai sejahtera dalam kebaikan bagi saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang harus menjadi prinsip pelayanan, yang harus menjadi prinsip untuk kita melayani satu dengan yang pertama, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Siapapun dia, ketika kita bekerja, ketika kita ada di lingkungan di mana kita ada, yang kita lakukan segala sesuatu itu seperti kita melakukan untuk Tuhan, sehingga yang kita berikan itu adalah yang terbaik bagi Tuhan, bukan dengan separuh hati. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Hamba itu tidak duduk di tempat yang tertinggi, tapi dia ada di tempat yang terendah. Sebab itu saya katakan di awal tadi, pakaian kita ini hitam sampah. Orang jadi majelis jemaat itu bukan untuk tujuannya ketika ibadah kita makan duluan. Dulu di Merauke, di kelas Islama, ketika kita tanya dalam pengembalaan, tanya anak sekolah minggu, cita-cita jadi apa? Polisi. Cita-cita jadi apa? Dokter. Cita-cita jadi apa? Pilot. Ada satu anak yang ditanya, cita-cita jadi apa? Jadi majelis jemaat sama dengan bapak. Semua tanya kaget, kenapa mau jadi majelis jemaat? Supaya saya makan duluan. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi menjadi seorang majelis jemaat, hamba Allah, abdi Allah, utusan Allah, duta Kristus, dia adalah hamba yang duduk di tempat terendah untuk melayani. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi prinsip untuk kita melayani, lakukan jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ayat rujukannya di pertama Petrus 5 ayat yang kedua. Jangan karena mau mencari keuntungan, melainkan dengan pengabdian diri. Jangan seolah-olah mau memerintah, melainkan dengan menjadi teladan. Pertama Petrus 5 ayat 2 dan ayat 3. Itu ayat rujukan. Sebab saudara dan saya, kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Tugas kita adalah melayani, bukan dilayani. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Galatia 1 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, carilah kesukaan Allah dan apa yang berkenan kepadanya, dan bukan mencari kesukaan manusia dan apa yang berkenan kepada manusia. Artinya, yang utama adalah Allah dan yang terutama adalah Allah, bukan untuk manusia. Jadi jangan kaget kalau kita melakukan apa yang berkenan bagi Tuhan Allah, itu menjadi kebencian bagi orang yang tidak suka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika menjadi pelayan, yang tadi dikatakan tantangannya itu banyak. Tantangan yang terbesar itu datang dari dalam, yang merusak hati kita. Maka jangan pernah biarkan ruang hati kita diisi oleh roh yang lain. Buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sehingga Roh Kudus yang turun memerintah dalam hati kita. Ketika saudara dan saya, kita semua diberikan tugas dan kepercayaan, maka bersamaan dengan itu ada juga janji yang diberikan oleh Tuhan Allah. Apa janjinya? Roh Tuhan akan dicurahkan
yang berikut, damai sejahtera akan ditinggalkan bagimu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saudara dan saya hanya alat yang dipakai Tuhan sesaat saja. Oleh sebab itu, pergunakan waktu yang diberikan Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan Allah. Bertolak dari tema yang kita gumuli saat ini, yaitu dipanggil untuk melayani, dengan subtemanya muliakan Tuhan dalam pelayananmu. Bapak Ibu, khusus untuk majelis jemaat yang baru, ingat, Bapak Ibu ditabiskan hari ini dengan tema dipanggil untuk melayani, dengan subtema muliakan Tuhan dalam pelayanan. Ini menjadi bagian terpenting dalam kehidupan pergumulan 5 tahun ke depan, sehingga hanya bersama dengan Tuhan dalam rohnya yang menuntun, yang telah memberikan damai sejahtera, kita semua dimampukan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita dengar mengingatkan saudara dan saya supaya dunia tahu bahwa Yesus Kristus itu berasal dari Allah, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi sebarkan Injil ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian yang harus menjadi catatan ketika ditanya Yudas yang bukan Iskariot, dia bertanya pada ayat yang ke-22 bagaimana? Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Kenapa Yesus tidak menyatakan diri kepada dunia, tapi Yesus menyatakan diri kepada 12 muridnya? Kenapa? Itu yang menjadi inti perenungan kita saat ini. Sebab Yesus memberikan tugas tanggung jawab itu bagi murid-muridnya untuk melanjutkan. Sebab dia akan pergi kepada Bapa. Tugas itu telah diberikan kepada ke-20 orang yang telah bersedia untuk menerima tugas itu. Maka yakin dan percaya Roh Kudus dan damai sejahtera akan diberikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bahkan bagi semua kita yang berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Allah. Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.